Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, melalui mimbar yang mulia ini khatib berwasiat kepada kita semuanya dan khususnya kepada saya sendiri, marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya, takwa dengan cara mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa yang sudah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam kita haturkan kepada junjungan besar kita, suri tauladan kita, panglima perang kita, Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang telah berjuang untuk Islam, beliaulah yang telah membawa kita dari zaman tidak beradab menuju zaman yang beradab, zaman jahiliyah menuju zaman modern, zaman yang dulunya tidak kenal Islam. Alhamdulillah kita bisa memeluk Islam secara kafah, secara sempurna. Semoga kita termasuk barisan panjang beliau, pengikut beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau di akhirat nanti insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah waktu tidak terasa. Hari demi hari telah berlalu, waktu telah berganti, detik pun sudah kita lalui. Tak terasa kita sekarang sudah berada di 10 terakhir bulan Ramadan. Apa yang sudah kita lakukan selama 20 hari, 21 hari yang belakang selama bulan Ramadan ini? Mungkin kita sama-sama introspeksi. Apakah Ramadan ini maksimal ataukah Ramadan ini masih ada yang kurang? Maka dari itu di 10 terakhir bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri, untuk introspeksi diri, dan insya Allah kita untuk mengislah bagaimana memperbaiki Ramadan kita di tahun ini. Di bulan Rajab dan di bulan Sya'ban kita sering mendengar para khatib, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah aku di bulan Rajab, berkahilah aku di bulan Sya'ban, sampaikanlah aku di bulan Ramadan. Alhamdulillah kita sekarang bertemu dengan Ramadan tahun ini. Ini adalah keberkahan, keberkahan luar biasa yang Allah berikan kepada kita semuanya karena Allah sayang terhadap kita. Banyak orang yang kepengen ketemu dengan Ramadan, cuman ajalnya sudah dijemput oleh Allah, belum sempat nak ketemu. Orang kepengen bertemu dengan Ramadan, cuman tidak bisa. Kita sekarang sudah bertemu dengan Ramadan, cuman kenapa kadang ada orang masih menyia-nyiakan Ramadan ini? Masih Ramadan ini menganggap angin lalu, menganggap rutinitas belaka, hanya menganggap ini hanya sekedar puasa baik. Sayang sekali orang yang beranggapan seperti itu. Dzalika faman yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar Allah, itulah termasuk tanda-tanda hati orang yang bertakwa. Senang kita dengan datangnya Ramadan, senang kita melaksanakan Ramadan ini, dan kita laksanakan Ramadan dengan penuh iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan iman dan penuh harap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampuni dosa-dosa kita yang telah lalu. Masya Allah. Jadi yang masih beranggapan kalau Ramadan ini hanya sekedar rutinitas, kita perbaiki hari ini. Kita perbaiki di 10 terakhir bulan Ramadan ini. Jangan sampai Ramadan ini berlalu begitu cepat, dan jangan sampai juga kita punya beranggapan cepatlah dikit Ramadan ini selesai. Jadilah pula nak puasa ini. Astagfirullah. Kita semuanya umat Islam sudah diberikan oleh Allah kewajiban untuk melaksanakan yang sudah menjadi tuntunan kita. Salat 5 waktu, puasa Ramadan, zakat, haji, dan itu adalah kewajiban yang harus kita lakukan. Mau tidak mau, suka tidak suka, ini harus kita laksanakan. Jadi jangan sampai kita tinggalkan, dan hukum wajib itu adalah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan maka dia akan berdosa. Sungguh miris kita lihat di luar sana masih ada orang yang tidak berpuasa. Miris sekali, masih ada yang merokok, masih ada yang minum,
makan di tengah halayak ramai. Astagfirullah. Semoga kita semuanya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di 10 terakhir bulan Ramadan ini kesempatan kita untuk memperbaiki diri. Semoga kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Bulan Ramadan adalah bulan turunnya Al-Qur'an, yang mana Al-Qur'an adalah pedoman bagi hidup manusia. Al-Qur'an adalah penuntun umat dan rahmatan lil alamin, untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam. Apa yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran, dan apa itu Al-Quran? Al-Quran ialah kalamullah munazzalu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, al-manqulu bit-tawaturi wal muta'abbadu bitilawatihi, al-mubtada'u bi suratil Fatihah wal mukhtatamu bi suratin Nas. Al-Quran adalah perkataan Allah atau firman Allah yang diturunkan kepada Nabiyyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam melalui perantara malaikat Jibril. Diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan kejadian. Dan Al-Quran dibaca itu adalah bernilai ibadah. Kalau baca Al-Quran itu semuanya ibadah, bukan seperti kita baca koran, bukan baca majalah, bukan seperti baca artikel yang lain. Itu tidak ada nilainya. Tapi baca Al-Quran itu adalah nilainya ibadah. Apalagi di bulan Ramadan ini. Alif Lam Mim ada 3 huruf. 1 huruf itu 10 kebaikan, 3 huruf 30 kebaikan. Dan kalau kita khatamkan Al-Quran selama 1 bulan Ramadan ini, insya Allah berapa juta kita mendapatkan kebaikan di bulan Ramadan ini. Masya Allah. Dan Al-Quran dimulai dari surat Al-Fatihah dan ditutup dengan surat An-Nas. Itulah Al-Quran. Maka dari itu kita menjadi pedoman, yaitu Al-Quran. Bagaimana kita menjadi tuntunan nantinya, biar kita tidak tersesat. Cak mano nak dibawa ke mana hidup ini? Nak dibawa ke kanan apa ke kiri, apa nak lurus? Tuntunannya itu adalah Al-Quran. Maka dari itu jangan sampai kita lupa dengan Al-Quran. Perbanyak baca Al-Quran di bulan Ramadan ini. Apa sih yang harus kita lakukan terhadap Al-Quran? Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengimani Al-Quran. Percaya bahwasanya Al-Quran itu ada, percaya bahwasanya Al-Quran itu memang kalamullah, percaya bahwasanya Al-Quran itu adalah mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan situlah tempatnya kita mengadu, disitulah tempatnya kita mencari informasi, dan semuanya ada di dalam Al-Quran. Kita harus mengimani Al-Quran. Yang kedua, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah membacanya. Warattilil Qur'ana tartila, bacalah Quran itu dengan tartil. Sering-sering dibaca Al-Quran, bukan jadi pajangan di rumah, bukan jadi tontonan saja, tapi Al-Quran itu dibaca biar kita merasakan bahwa saya bergetar hati kita membaca Al-Quran ini. Tahu ada ayat-ayat sedih, ada ayat-ayat gembira, kita rasakan semuanya, dan kita baca artinya, kita pahami. Insya Allah semuanya akan bermanfaat buat kita semuanya. Iqra'ul Quran kana ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Bacalah Quran itu, insya Allah nanti datang di hari kiamat akan mendapatkan syafaat dari Al-Quran tersebut. Hadirin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Yang ketiga, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah menghafalkannya. Masya Allah. Karena Al-Quran ini dijaga sama Allah sampai akhir hayat, dijaga orang-orang para hafiz-hafizah, dan tidak bakal berubah dari mulai turunnya Al-Quran sampai hari kiamat nanti. Al-Quran tidak akan berubah. Dan yang terakhir, kewajiban kita terhadap Al-Quran adalah mentadabburinya dan mengamalkannya. InsyaAllah kita semuanya menjadi ahlul Quran, amin. InsyaAllah kita semuanya menghafal Al-Quran dengan tenang. InsyaAllah kita semuanya mendapatkan syafaat dari Al-Quran, amin ya rabbal alamin. Dan yang terakhir, di 10 terakhir bulan Ramadan ini adalah turunnya Lailatul Qadar. Kesempatan kita untuk memperbanyak ibadah di bulan Ramadan ini. Jangan lamailah mal daripada masjid. Sempatkanlah diri untuk iktikaf. Bisa 2 hari, 3 hari, bisa pun hanya 2 jam pun boleh, tidak masalah. Yang penting kita niatkan untuk iktikaf. Apa sih tujuan iktikaf? Tujuan iktikaf adalah menghindari hiruk pikuk yang ada di dunia ini. Kita lepaskan dunia ini, kita fokuskan untuk beribadah kepada Allah, dan kita niatkan. Dan apa aktivitas selama iktikaf? Berzikir, muhasabah, minta ampunan kepada Allah, membaca Al-Quran, dan itulah semua keutamaan-keutamaan. Lepaskanlah semuanya hiruk pikuk yang ada di dunia. Kita minta fokus hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Pecahkan permasalahan kita, adukan masalah kita semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah jikalau orang yang sudah benar-benar untuk melakukan i'tikaf dan mendapatkan Lailatul Qadar, hatinya akan merasa tenang, permasalahannya akan terurai, dan semua kehidupannya insyaAllah akan bermanfaat. Karena Lailatul Qadar khairum min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Bayangkan,
Lebih kurang itu 80 tahun. Dan umur kita sekarang bisa kita lihat, rata-rata umat Nabi Muhammad itu 60 tahun. Lebihnya itu bonus. Nah, Lailatul Qadar lebih baik daripada 1000 bulan. 80 tahun belum tentu kita bertemu lagi dengan Ramadan. Semoga kita semuanya mendapatkan Lailatul Qadar. Amin. Kita semuanya menjadi insan yang bertakwa, dan semoga kita semuanya mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita bertemu di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.